Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi kitaban wa lam yaj'alahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati wa lahum ajrun hasanah makithina fihi abadah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Aisyah radhiyallahu anha, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasta'izu fi ibadihi min fitnatid dajjal. Rawahu Muslim. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam rahmat, lindungan, bimbingan serta berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit berbincang-bincang tentang topik yang lagi sedang ramai, yaitu berkaitan dengan Dajjal. Jadi Dajjal adalah merupakan sebuah topik yang menarik saat ini. Maka perlu sedikit saya bersumbangsih pengetahuan walau dari seseorang yang awam, tapi mudah-mudahan bisa menjadi sebuah yang bermanfaat. Amin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil, keterangan, hujah tentang Dajjal ini begitu banyak di dalam hadis Rasulullah SAW. Dan umumnya kesimpulannya tergambarlah sosok makhluk yang sangat-sangat hebat, sangat-sangat kuat, sangat-sangat pintar, sangat-sangat sakti, dan sangat-sangat jahat. Dari sekian banyak hadis yang tapi dalam kesempatan ini saya memiliki pandangan yang berbeda tentang sosok Dajjal. Kalau dalam pandangan saya malah terbalik. Dajjal itu bukan sosok yang hebat sebetulnya, tapi sosok yang sangat lemah, sangat kurang. Bukan sosok yang pintar, tapi sosok yang sangat bodoh. Sosok yang gagah, berani, sakti, justru malah dia adalah yang penakut dan tidak memiliki kekuatan. Tapi cuma satu persamaannya, makhluk yang sangat jahat. Ya, itu saya setuju. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari keterangan yang pertama. Keterangan yang pertama dalam hadis itu ada menjelaskan bahwa Dajjal itu adalah sosok yang bermata satu, mamsuhul ain. Jadi matanya terhapus, hilang, buta lah, tinggal satu matanya. Itu yang pertama digambarkan oleh hadis Rasulullah SAW seperti itu. Maka dari itu saya mengartikan informasi Rasulullah tentang Dajjal itu adalah makhluk yang bermata satu, itu menunjukkan bahwa Dajjal itu punya kekurangan, makhluk yang cacat, ini makhluk yang lemah. Bagian mana yang terlemah? Bagian mata, ain. Itu juga memberikan sebuah penjelasan bahwa Dajjal itu adalah makhluk yang pandangannya kurang. Seperti itu.
Karena ain itu jendelanya dunia, ain itu jendelanya ilmu pengetahuan. Seperti itu. Artinya wawasannya, pandangannya, dan pengetahuan Dajjal itu sangat kurang, tidak normal sebagaimana manusia-manusia yang lain. Seperti itu yang pertama. Jadi Dajjal itu makhluk yang bodoh, makhluk yang kurang lah. Seperti itu dari sisi pandangan, dari sisi pengetahuan, dari sisi kelebihan sebagai manusia yang memiliki kelebihan akal dan pikiran. Nah, kemudian di dalam hadis lain juga menjelaskan bahwa Dajjal itu adalah sosok yang nanti timbulnya di akhir zaman. Itu ada juga hadis yang menjelaskan seperti di akhir zaman. Yang kedua nih, itu menunjukkan bahwasanya Dajjal itu adalah makhluk yang sangat-sangat penakut, sangat-sangat lemah, sehingga dia berani nanti nongol tampil nanti kalau dunia udah hancur, gitu, baru dia nongol. Itu menunjukkan dia sangat lemah dan sangat penakut. Tuh, Dajjal. Tapi memang pada saat itu dunia itu sudah hancur, dunia sudah lemah, dunia sudah nggak karu-karuan. Maka ketika dia tampil seolah-olah dia kuat. Bukan dia yang kuat, tapi memang keadaan yang udah parah sebetulnya. Itu. Jadi Dajjal itu bukan makhluk hebat, makhluk yang kurang, makhluk yang punya kelemahan mental. Gitu. Enggak dia bersembunyi, atau dia nanti hadirnya di zaman terakhir. Seperti itu. Nih yang kedua, Dajjal itu sosok yang sebenarnya lemah, takut, seperti itu. Nah yang ketiga, Dajjal itu juga dijelaskan sebagai ad-Dajjalu huwa masihul kadzab. Nah, dijelaskan di dalam Lisanul Arab, di dalam hadis juga ada bahwasanya Dajjal itu dia adalah masihul kadzab, al-masih yang dusta, yang bohong. Oh, seperti itu. Artinya apa? Yang ketiga, Dajjal itu nanti seolah-olah dia orang yang memiliki kesaktian, memiliki kemukjizatan sebagaimana Isa Al-Masih. Makanya Al-Masih itu sebenarnya gelarnya Nabi Isa, tapi diambil sama dia. Kenapa? Karena Isa Al-Masih itu memiliki kelebihan mukjizat dari Allah, bisa menyembuhkan orang yang sakit, menghidupkan orang yang mati. Kemudian banyak deh mukjizat-mukjizat yang bersifat kesaktian seperti itu. Tapi namanya doang Al-Masih pada si Dajjal ini, tetapi kualitasnya kadzab. Kualitasnya dusta, bohong, tipu, seperti itu. Jadi Dajjal itu juga adalah yang saya setuju makhluk yang pendusta. Yang ketiga, makhluk yang cuma bisanya tipa dan tipu, memberikan berita-berita yang bohong, kadzab itu kan informasi kebohongan. Nah, ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sosok Dajjal itu bukan sosok yang sebenarnya menyeramkan. Dia nggak berani tampil kalau sekarang. Nanti kalau dunia ini sudah masa manusia, nah sudah rusak. Nah maka oleh karena itu penyebab Dajjal itu, ini kesimpulan nih, Dajjal itu adalah penyebab hasil produk manusia yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, akhirnya merusak dirinya, merusak alam, dan lahirlah dampak hasil dari itu yang namanya sosok Dajjal. Seperti itu. Jadi Dajjal itu hasil produk akhir zaman yang disebabkan oleh manusia-manusia yang serakah mengikuti hawa nafsunya. Seperti itu. Jadi Dajjal itu bukan sosok yang digambarkan orang yang sedang bertapa, orang yang sedang berlatih, seperti itu. Memang ada keterangan yang seperti itu,
Tetapi saya lebih cenderung mentafsirkan makna kekuatan yang ditimbulkan Dajjal itu adalah merupakan hasil refleksi efek imbas dampak dari perbuatan manusia yang terlampau dia terzolimi, terlampau dia direndahkan, dan akhirnya lahirlah di akhir zaman itu, di zaman kerusakan itu, yang sudah tidak ada lagi manusia yang seperti itu untuk memperdaya manusia-manusia yang sudah hancur saat itu. Maka oleh karena itu, jadi sebab Dajjal itu adalah karena manusia keluar dari jati dirinya sebagai manusia yang memiliki fisik yang sempurna, akal yang sehat, hati yang memiliki nurani atau iman kepada Sang Penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka selama masih ada orang yang beriman, masih ada orang yang menggunakan akal sehatnya dengan baik, Dajjal tidak akan lahir, nggak akan terbentuk, nggak akan nongol seperti itu. Adapun sosok yang digambarkan seperti kayak di film, itu juga tidak salah seperti, tapi ini sebuah masukan tentang sosok Dajjal dalam versi yang berbeda. Mudah-mudahan ini menambah pengetahuan kita tentang informasi tentang Dajjal seperti itu. Karena bahasa yang digunakan Nabi tentu bahasa yang bisa mudah dipahami oleh kaumnya, kemampuan logika orang-orang di zaman itu seperti itu. Makanya Al-Quran itu terus selalu memiliki arti makna yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman hingga akhir zaman. Jadi kesimpulannya, Dajjal adalah merupakan hasil daripada kelalaian manusia karena mengikuti daripada nafsunya, memuaskan diri untuk bersenang-senang hanya kepada kehidupan duniawi. Akhirnya dunia menjadi hancur, kualitas manusia menjadi rusak, dan hasil kerusakan itu nongollah yang namanya sosok kualitas manusia yang seperti itu, yang digambarkan dalam hadis dengan istilah Dajjal. Jadi Dajjal itu hasil manusia di akhir zaman yang sudah rusak parah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya, menambah sedikit pengetahuan kita tentang itu. Sekali lagi, sebagaimana yang hadis disampaikan tadi di dalam pembukaan, Aisyah istri Rasulullah pernah mendengar, Aisyah sami itu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah yasta'izu, berlindung gitu, di dalam sholatnya, fi sholatihi min fitnatid dajjal, dari fitnah dajjal. Artinya ketika kita sholat ya tahiyat itu ucapan Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dajjal. Nah, itu artinya mengingatkan kita biar kita itu sadar sebagai manusia, jangan sampai berubah menjadi manusia yang paling rendah yang diistilahkan dalam hadis oleh Nabi dengan istilah namanya dajjal. Allah alam bisawab. Fa minkum qul amin antum bi khairin. Jazakumullah khairan katsiran. Ila liqa'il salamah. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.